5, 4, 3, 2, 1, 0. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Dan kita sampai pada pembelajaran yang kedua. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pergi ke toko membeli gitar, gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa, supaya kita berilmu tinggi. Anak-anak sekalian, demikian tadi pantun yang dibacakan oleh Bu Guru dan Pak Guru. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pantun? Kemudian, apa yang dimaksud dengan syair? Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris bersajak ABAB. Baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Sedangkan syair adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan bersajak A. Syair lebih mementingkan keindahan saja. Berdasarkan pengertian pantun di atas, kita dapat mengetahui ciri-ciri pantun adalah bersajak ABAB. Setiap bait terdiri 4 baris. Setiap baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua berupa sampiran. Baris ketiga dan keempat berupa isi. Anak-anak sekalian, pada subtema 1, kita telah menjelaskan tentang alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali organ-organ peredaran darah manusia, mari kita perbedaan berikut ini. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ peredaran darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan satu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Fungsi darah terhadap tubuh manusia adalah sebagai berikut. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, dan sisa-sisa metabolisme ke organ eksekresi. Menjaga kestabilan suhu tubuh, menghindarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Menghindarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah membeku.
Mengatur keseimbangan asam basa atau pH. Pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh vena berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Pembuluh kapiler menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di dalam jantung terdapat 4 katup. Pertama, katup mitral yang terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Yang kedua, katup trikuspid yang terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang ketiga, katup aorta yang terletak di antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta. Dan yang keempat, katup pulmonal yang terletak di antara bilik kanan dan pembuluh darah arteri pulmonal. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Otot penyusun bilik jantung tetap lebih tebal dari otot rambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Anak-anak sekalian, berdasarkan penjelasan tersebut, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak terkena gangguan. Apa saja gangguan pada sistem peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran berikut ini. Gangguan organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor keturunan dan faktor keturunan. Gangguan organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Gangguan organ peredaran darah manusia yang disebabkan faktor non-keturunan antara lain anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Berikut ini perbedaan berjumlah darah merah pada keadaan normal dan pada penderita anemia. Hipotensi atau tekanan darah rendah. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Leukemia atau kanker darah. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel-sel darah merah. Berikut ini
perbedaan sel darah pada keadaan normal dan sel darah pada penderita leukemia. Jantung koroner. Jantung koroner merupakan suatu gangguan jantung yang disebabkan penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini perbedaan pembuluh darah normal dan pembuluh darah pada penderita jantung koroner. Sedangkan gangguan organ peredaran darah yang disebabkan faktor keturunan antara lain hemofilia. Gangguan ini disebabkan karena adanya kelainan yang sulit membeku jika terjadi luka. Kedua, talasemia. Pada gangguan ini bentuk sel darahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Anak sekalian, untuk mencegah gangguan organ peredaran darah dapat dilakukan dengan pola hidup sehat. Berikut ini beberapa upaya pencegahan terhadap gangguan organ peredaran darah. Pertama, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur dan istirahat yang cukup, menghindari makanan yang berlemak, dan tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Anak sekalian, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak dengan properti pun dapat dilakukan. Berikut ini beberapa penari yang bergerak menggunakan properti tari. Yang pertama, tari legong yang menggunakan properti kipas. Gambar kedua, tari pedang yang menggunakan properti pedang. Gambar ketiga menunjukkan tari Bambangan Cakil yang menggunakan busur dan anak panah. Anak sekalian, dari beberapa tari adalah kita mengetahui properti tari adalah perlengkapan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan tari. Properti tari dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran pada tema 4, subtema 2, dan pembelajaran kedua. Untuk menguji pemahamanmu, dapat mengerjakan latihan soal yang Bapak akan berikan pada video setelah tayangan video berikut ini. Tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa atau ketemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.